dan selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah online SMGT Jemaat Kanaan Palopo. Berikut ini yang harus diperhatikan sebelum dan pada saat beribadah. Siapkan Alkitab. Berpakaian rapi. Ajak orang tua untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu bersama-sama. Pada saat beribadah, anak-anak tidak boleh tidur, tidak boleh bermain, dan tidak boleh makan ya. Selamat beribadah. Mengelilingi bumi. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya baik, sangat baik, luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Dan sepanjang ibadah kita akan ditemani oleh saya sendiri, Ibu Wana, Ibu Yuli, Ibu Pendeta, dan Kakak Rensi. Anak-anak, sebelum memulai ibadah kita, Ibu mau mengingatkan kita. Yang pertama, mari kita siapkan Alkitab kita. Ayo, yang sudah bisa membaca, ayo Alkitabnya diambil ya. Ayo. Oke. Yang kedua, mari kita siapkan persembahan kita. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, semua berdiri, kita menyanyi Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Berdoa, apa yang Ibu ucapkan, kalian mengikuti bersama dengan Ibu Yuli. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. terima kasih atas pagi yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini pada saat ini kami akan beribadah. kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin kami selama kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah melakukan banyak hal. Misalnya membantu orang tua di rumah, belajar. Bahkan minggu yang lalu juga anak-anak sudah
melaksanakan semester walaupun dari rumah. Itu semua boleh kita lakukan karena kasih sayang Tuhan. Dan sampai pada hari ini kita masih kuat, sehat, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Nah, untuk itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris, I Love You Jesus. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Sebelumnya itu kita mau berdoa. Dan doa saat ini kita akan bersama-sama teman kita, Kristo. Hai teman-teman. Nah, kita akan berdoa. Kristo, bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Tuhan Yesus berkati supaya anak-anak dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu ALKIT-AB. Pada pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Sebelumnya itu, Ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak yang pernah dijanji oleh orang tuanya? Misalnya, kalau anak-anak naik kelas akan dibelikan baju baru, sepatu yang baru, atau dibawa pergi jalan-jalan. Siapa di antara anak-anak yang pernah dijanji? Cerita kita kali ini ialah juga tentang janji, tapi janji itu bersumber dari Tuhan. Anak-anak, mari mendengarkan ceritanya. Setelah Tuhan Allah mendatangkan tulah pertama sampai tulah ke-9 kepada bangsa Mesir, kemudian Tuhan Allah mendatangkan tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Musa menyampaikan hal itu kepada Firaun, tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Tuhan menyampaikan lagi kepada Musa supaya bangsa Israel merayakan Paskah. Paskah bagi bangsa Israel ialah mereka harus menyembelih anak domba. Mereka dapat makan satu keluarga atau berkumpul dengan beberapa keluarga lainnya. Dagingnya dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur yang pahit. Dan darahnya dibubuhkan di depan ambang pintu rumah mereka.
Dan ketika mereka makan, mereka harus menggunakan pakaian bepergian. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa diteruskan kepada tua-tua, dan tua-tua Israel menyampaikannya kepada seluruh bangsa Israel. Dan pada malam itu benarlah tula yang ke-10 terjadi. Tuhan memperlihatkan kuasanya, di mana setiap pintu yang tidak ada tanda darahnya akan terjadi kematian pada anak sulungnya. Hal itu terjadi kepada semua bangsa. Firaun mendengarkan seruan yang keras dari bangsanya. Firaun mendengarkan suara tangis dari tiap-tiap rumah bangsa Mesir karena kematian anak sulung mereka. Hingga akhirnya Firaun mengambil keputusan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, anak-anak, demikian cerita kita pada saat ini. Dari cerita ini kita belajar bahwa setiap janji pasti ditepati. Jika ada janji dari orang tua sampai sekarang belum ditepati, anak-anak, kita harus bersabar untuk menantinya. Tetapi ingat, kalau janji itu datangnya dari Tuhan, maka janji itu pasti ditepati. Cerita kita pada saat ini berjudul Paskah Pertama. Cerita Alkitab terambil dari Kitab Keluaran pasal 11 sampai dengan pasal 13. Ayo anak-anak, kita buka Alkitabnya masing-masing. Kitab Keluaran pasal 11 sampai dengan pasal 13 dengan judul Paskah Pertama. Demikian cerita kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Uang persembahan yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam pundi. Mari kita bersama-sama menyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan." Anak-anak, sekarang kita mau berdoa syafaat. Bagaimana sikap doa yang baik? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari Minggu ini kami dapat beribadah, sekalipun kami masih di rumah masing-masing. Tuhan Yesus pimpin, jaga, peliharakan semua anak-anak sekolah minggu. Anak-anak yang sudah mengikuti semester, bahkan yang sementara mengikuti semester, dan juga ada anak-anak yang sudah terima rapor. Tuhan Yesus tetap berkati anak-anak di dalam pendidikan supaya mereka tetap giat dan tekun belajar. Tuhan Yesus, sebentar apabila anak-anak akan menjalani masa-masa liburan, kiranya anak-anak juga tetap mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, berkati ayah, ibu, juga untuk kakak, adik, dan semua anggota keluarga. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan mereka dapat bekerja, menjalani hidup dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua guru sekolah minggu. Berkati mereka di dalam segala karya dan pelayanan dimanapun Tuhan menghadirkan. Tuhan Yesus, dalam ibadah pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Kiranya cerita Alkitab ini terus kami ingat, simpan dalam hati, dan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Juga kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur.
Kiranya persembahan ini tetap dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati keadaan kami, dan kami terus berdoa supaya virus corona dapat berlalu dan keadaan ke depan terus bahkan semakin membaik. Berikan semua kekuatan, kesehatan, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami semua dijaga, dipeliharakan. Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara. Ini doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, mari kita berdiri semua, kita menyanyi More, More, More. We pray.
kita berdoa, apa yang Ibu katakan, kalian ikuti bersama dengan Ibu Yuli. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pimpin kami semua. Tuhan Yesus sudah pimpin kami semua. Mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu, Terima Kasih Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.